Yang ketiga, kalau bicara masalah Agustus, kita ingat apa? 17 Agustus. Hari apa tuh? Kemerdekaan. Hari kemerdekaan. Biasanya kalau kita ingat 17-an atau 17 Agustus, yang ada dalam pikiran kita apa biasanya? Lomba, apalagi? Upacara, apalagi? Yang kita ingat tuh 17 Agustus. Hiburan, dangdut kali ya. Kadang ketika bicara masalah 17 Agustus atau Agustus hari kemerdekaan kita, yang kita ingat hal-hal semacam itu. Dan mungkin masih banyak di antara peristiwa 17 Agustus kemerdekaan kita tuh yang kita juga mungkin belum tahu. Artinya kalau kita pelajari lagi ternyata banyak yang kita belum tahu juga. Contoh misalkan, dulu bendera pertama kali Indonesia merah putih itu kan dijahit ya. Yang jahit siapa itu? Sukmawati ya. Jadi ada bendera merahnya, bendera putihnya terus dijahit tuh. Yang jahit siapa? Fatmawati. Kalau pelajarannya begitu. Iya. Insya Allah benar sih memang begitu. Cuma pertanyaan bukan itu. Pertanyaan kenapa dijahit? Coba kenapa kira-kira? Biar nyambung. Yang jahit Fatmawati. Kenapa dia dijahit? Benderanya maksudnya. Iya betul. Biar nyambung. Biar jadi nyambung. merah putih gitu. Emang nggak ada yang beli jadi ya? Ternyata Bu, kisahnya sejarahnya itu, ternyata kain warna putihnya itu diambil dari spraynya Fatmawati. Sedangkan kain merahnya, ini zaman dulu kan tahun 45 kan, ini kan kisahnya kan, merahnya itu dari apa? Dan tahu nggak? Tukang soto ayam orang Jawa Timur itu kalau di bakulnya biasanya ada kain warna merah yang diikat di ujungnya gitu tuh. Jadi ini bakul, diselimutin kain merah, ditarik ujungnya pakai tali gitu. Kalau ngelayan dia gini, kain merahnya dari situ. Ceritanya nih, jadi putihnya tuh dari spray, merahnya tuh dari kain tukang soto, terus dijahit jadi bendera. Gitu. Kisahnya begitu. Jadi kalau kita pelajarin lagi sejarah kita, ternyata banyak yang kita nggak tahu, banyak yang kita belum paham. Gitu. Contoh lagi misalkan, 17 Agustus 45 kita merdeka. Negara mana yang mengakui pertama kali Indonesia merdeka? Ada yang tahu nggak? Dapat sejarah nggak? Negara mana yang pertama kali mengakui kita merdeka? Ada yang tahu nggak? Indonesia merdeka 17 Agustus 45. Negara mana di luar Indonesia pasti yang mengakui Indonesia merdeka pertama kali? Mana Bu? Belanda menjajah kita. Negara mana kira-kira? Ternyata negara itu negara di Timur Tengah sana, namanya Palestina. Jadi tidak akan pernah ada negara luar di luar Indonesia yang mengakui kemerdekaan Indonesia pertama kali kecuali Palestina. Apa sebabnya? Karena Palestina mengakui kemerdekaan kita 1 tahun sebelum kita merdeka. Mengakui kita 6 September 1944. Kita merdeka 17 Agustus 45. Ini lagi belajar sejarah nih kita nih. Ternyata kalau kita kaji lagi sejarah tuh banyak hal-hal yang kita nggak tahu. Dan ternyata kemerdekaan itu mengajarkan kepada kita untuk terus belajar. Karena ketika orang belajar akan dimuliakan oleh Allah. Karena dalam beragama saja kita nggak boleh melakukan ibadah tanpa ilmu. Al ilmu qabla amal. Berilmu dahulu baru engkau beramal. Jangan ikut-ikutan, ada orang begini kita ikut begini, ada orang begitu kita ikut begitu. Karena iman kita, ilmu kita menentukan kadar ibadah kita. Ibadah kita diterima atau tidak oleh Allah tergantung ilmunya. Sama kayak ada orang sholat maghrib. Satu orang sholat maghrib 3 rakaat karena dia punya ilmu. Rukunnya, bacaannya semua baik. Satu orang juga sholat maghrib 3 rakaat. Bacaannya juga baik, rukunya baik, semua kafiatnya baik. Tapi yang satu punya ilmu, yang satu ikut-ikutan. Yang diterima Allah yang mana kira-kira? Yang punya ilmu. Maka kemerdekaan ini mengajarkan kepada kita untuk terus mencari ilmu. Agar apa? Dengan ilmu itu Allah mudahkan kita untuk beribadah di dunia ini. Dengan ibadah itu menjadi bekal kita menghadap
Allah. Jadi ternyata kemerdekaan itu mengajarkan kepada kita untuk terus berilmu, terus mencari ilmu. Karena apa? Ilmu itu memudahkan kita untuk beramal dan beribadah. Dan sejatinya di dalam Islam, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian Allah, semua manusia ketika dilahirkan oleh Allah dalam keadaan merdeka. Semua manusia ketika dilahirkan di dunia ini dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci. Orang tuanya lah yang menjadikan anak-anak mereka Yahudi, Majusi, atau Nasrani. Jadi kata Allah, setiap kita manusia nih dilahirkan di dunia ini semua dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, dalam keadaan merdeka. Kita semua merdeka ketika dilahirkan. Yang menjadikan kita terjajah itu siapa? Orang tua kita yang mengajarkan Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Jadi merdeka tidak merdekanya kita tergantung apa tuh kira-kira? Orang tua. Yang lebih tepat lagi tergantung masalah akidah dan keimanannya. Kalau dia Yahudi, dia Nasrani, dia Majusi, maka dia tidak merdeka lagi. Maka merdeka pun ada kaitannya dengan iman. Bahkan iman itulah yang menjadikan manusia merdeka. Manusia yang belum beriman, maka tidak mungkin dia merdeka. Tidak mungkin dia merdeka, tidak mungkin dia bebas. Karena kebebasan, kemerdekaan itu lantaran iman. Iman yang baik, iman yang sempurna, maka dia menjadi orang-orang yang merdeka. Maka kalau kita dilihat dalam Al-Quran itu, ada kisah-kisah yang mengajarkan kepada kita bagaimana Nabi-Nabi dan Rasul itu memerdekakan diri dan umatnya. Jadi dalam Al-Quran kalau kita baca kisah para Nabi dan Rasul itu bicara masalah kemerdekaan ternyata. Contoh Nabi Ibrahim. Bagaimana dengan akal dan pikirannya dia merdekakan untuk mencari Tuhannya. Kan gitu kisahnya ya. Di saat orang semua berhala dijadikan Tuhan, disembah, Ibrahim berpikir, emang dia Tuhan kita? Kok patung sih, kok berhala disembah-sembah? Memang bisa berikan manfaat buat kita? Dia berpikir, Tuhanku yang mana? Tuhan saya itu yang mana sebenarnya? Dia cari dengan kemerdekaan akal dan pikirannya. Ketemu matahari, dia beranggapan matahari Tuhan saya. Ketika tenggelam malam, dia berpikir, tidak mungkin Tuhan saya bisa tenggelam. Ketika malam ketemu dengan bulan, warnanya indah, cantik, terang, dianggap itu sebagai Tuhannya. Ketika masuk pagi dan siang, bulannya pun hilang, dia berasumsi, Tuhan saya tidak mungkin bisa hilang. Sampailah dia satu kesimpulan, sesungguhnya Tuhanku itu dan Tuhan kita semua adalah menciptakan matahari dan bulan dan seluruh alam ciptaannya. Dilihat Ibrahim dengan kemerdekaan akal dan pikirannya, dia bisa mencari kebenaran. Begitu juga Nabi Nuh dengan para umatnya, diberikan kemerdekaan setelah didakwahkan sedemikian ramah, diberikan kemerdekaan untuk pilih. Siapa yang mau naik ke perahunya Nabi Nuh silakan, yang nggak mau ikut juga silakan. Diberikan kemerdekaan, diberikan pilihan. Begitu kan Nabi Isa, Nabi Musa, Muhammad, semua mengajarkan kemerdekaan. Bahkan Rasulullah SAW, Muhammad Rasulullah mengajarkan manusia, membebaskan diri manusia dari penjajahan-penjajahan lain, baik itu dunia, materi, harta, jabatan, maupun hawa nafsu. Jadi Rasul pun mengajarkan kebebasan kepada kita untuk bebaskan dari penjajahan-penjajahan dunia, harta, materi, kedudukan, jabatan, dan hawa nafsu. Jadi sejatinya di dalam Islam pun, Islam mengajarkan orang-orang beriman untuk merdeka. Dan tidak ada cara lain kecuali merdeka itu dengan cara beriman. Maka kalau kita lihat tadi, peristiwa pergantian tahun mengajarkan kita tentang iman. Hijrah pun mengajarkan tentang iman. Kemerdekaan pun mengajarkan tentang iman. Maka tidak ada yang paling penting dalam kehidupan ini kecuali iman. Tidak ada perkara yang paling penting dalam kehidupan ini kecuali iman. Coba kalau kita tanya nih, yang pernah kita lihat, pernah kita raba, pernah kita dengar, benda apa yang paling mahal di dunia ini? Apa kira-kira Bu? Harta apa yang paling mahal yang pernah kita lihat dan dengar di dunia ini? Apa kira-kira? Berlian. Apalagi kira-kira yang pernah kita dengar mahal betul? Apa kira-kira? Lamborghini, kendaraan mewah misalkan gitu. Jadi berlian, permata, Lamborghini, apalagi kira-kira mahal? Motor Harley yang ratusan juta harganya. Apalagi yang kita pernah dengar? Yang paling mahal, benda atau harta di dunia ini paling mahal. Apa kira-kira? Apalagi? Sebutin aja apa nggak apa? Murah-murah dikit nggak apa lah. diskon. Apa kira-kira mahal yang kita pernah dengar? Emas.
emas misalkan, apalagi kira-kira yang mahal yang pernah kita dengar, atau bahkan perusahaan lah yang kita punya, yang besar perusahaannya, atau jabatan kursi yang kita duduki sekarang, mau di parlemen, mau di eksekutif dan seterusnya. Itu semua Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala masih jauh kalah kadarnya dibandingkan masalah iman. Kalau kita punya harta yang paling mahal, sebetulnya permata atau apalah, emas atau permata gitu, kemudian dia hilang, bisa nggak dia kembali lagi? Masih ada nggak kemungkinan dia kembali? Jual orang. Bisa beli lagi. Masih ada kemungkinan untuk kembali. Ya. Kita punya jabatan tinggi, mendadak kita diturunin. Ada kemungkinan nggak kita punya jabatan lebih tinggi lagi? Ada kemungkinan. Mau pindah kerjaan nanti diangkat lagi di tempat yang baru, atau kita punya bisnis sendiri, posisi kita tinggi, bisa. Kita punya rumah mewah, kendaraan mewah, terus hilang dia, bisa nggak balik lagi kira-kira? Rumah, kendaraan, masih ada kemungkinan dia akan kembali. Tapi kalau kita diberikan waktu oleh Allah, diberikan usia oleh Allah, terus hilang, sudah berlalu, bisa kembali lagi nggak kira-kira? Nggak bisa. Maka di antara perhiasan yang paling mahal itu adalah waktu. Bagaimana waktu itu kita gunakan untuk kita beriman kepada Allah. Kalau waktu sudah lewat dia, meninggalkan kita, tidak akan pernah dia bisa balik walaupun 1 menit. Tak akan bisa balik. Tapi kalau harta, jabatan, kedudukan, masih ada kemungkinan dia kembali kepada kita. Jadi perkara paling penting dalam kehidupan kita itu masalah iman. Jadi hijrah mengajarkan masalah iman, tahun baru mengajarkan pada iman, kemerdekaan itu mengajarkan kepada iman. Kalau ditanya nih, berapa sih harga iman itu? Kan kita tahu harga iman mahal. Nah kira-kira diukur berapa sih harga iman itu? Kira-kira berapa kira-kira Bu? Pak, berapa harga iman itu sih? Berapa kira-kira Bu? Perhatikan Bu ya, kalau kita punya pakaian, kita beli di pasar harga satu setnya nih, gamis sama kerudungnya sama mungkin manset dan seterusnya, harganya 560.000. Terus suatu kesempatan kita diberikan rezeki oleh Allah, bisa beli pakaian juga yang bagus. Harga satu set pakaian itu, kerudung dengan gamis dengan aksesorisnya, 5.600.000. Terus kita pakai itu baju. Pas kita pakai, lagi di jalan, kecipratan kotoran, cipratan lumpur dikit. Kecewa nggak kita Bu kira-kira Bu? Baju mahal kita pakai tuh 5.600.000, baru dipakai kondangan kecipratan. Pas lagi kondangan kesangkut kawat lagi, sobek dia dikit. Kecewa nggak kira-kira kita? Kira-kira kita kecewa karena apa kira-kira? Karena kita tahu harganya. Coba kalau yang dipakai 500 tadi, kecipratan entar cuci di rumah, kesangkut dikit antar jahit gitu kan. Tapi kalau yang 5 juta, kecipratan dikit, nyangkut dikit, perasaan tuh beda. Kenapa? Kita tahu harganya. Begitulah orang beriman. Kalau dia tidak tahu harga iman, kadang dia bisa sepelekan iman itu. Tapi kalau dia tahu harga iman, dia akan jaga iman itu. Sekuat dia, semampu dia, seoptimal yang dia bisa, dia akan jaga imannya. Karena apa? Dia tahu harganya. Dan ternyata di antara makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan, yang tahu harga iman itu siapa? Yang paling tahu harga iman? Siapa? Siapa Bu? Allah. Yang paling tahu harga iman di antara makhluk-makhluk Allah itu siapa? Siapa kira-kira? Yang tahu harga iman tuh memang mahal, memang tinggi, nggak ada yang nandingin. Yang paling tahu siapa? Diri kita sendiri. Ternyata yang paling tahu itu adalah iblis dan setan. Iblis dan setan. Maka dia kalau mendatangi manusia, nggak digoda hartanya. Enggak, ngapain digoda harta? Ya kan? Kalau ibu tidur malam-malam nih, pintu dikunci, jendela dikunci. Ada setan masuk Bu, iblis masuk. Kira-kira diambil apa Bu? Hah? Handphone? Handphone mah orang itu ngambil handphone. Kalau malam-malam kita tidur dikunci semuanya, setan masuk. Dia ngodain apa kira-kira? Gimana? Dia nggak ngambil handphone, nggak ngambil TV, nggak ngambil kulkas.
Nggak perlu juga dia gituan. Dia tahu yang paling penting buat manusia itu adalah iman. Digoda di situ. Yang tidur pun digoda, yang melek digoda. Coba kalau malam-malam kita sendirian di rumah, setan datang, apa yang kita kerjain? Macam-macam. Yang kadang-kadang nggak diridhoi oleh Allah. Setan menggoda kita. Dia nggak ambil harta kita. Yang doyan handphone sama TV itu orang lain, orang yang palanya hitam. Kalau setan mah nggak doyan. Dia tahu manusia itu yang paling penting buat manusia adalah imannya. Yang digoda imannya. Agar apa? Tergelincir, terjerumus, jatuh dia menjadi temannya. Karena iblis sudah berjanji kepada Allah. Qala rabbi fa'andirni illa yaumi yub'atsun. Ya Allah, karena engkau telah vonis aku sesat, maka izinkan aku berikan umur yang panjang buat aku. Agar apa? Agar aku goda semua anak cucu Adam. Sehingga mereka jadi pengikutku nanti di yaumul kiamat. Jadi setan tuh tahu yang paling penting buat manusia itu adalah iman. Digoda manusia masalah iman. Maka ini yang harus kita pahami, jangan sampai dalam kehidupan kita, usia kita, waktu kita terjerumuskan oleh setan dengan tergadaikan keimanan kita. Karena kalau sudah seperti itu, celaka dunia dan akhirat. Jadi manusia akan dimuliakan oleh Allah karena imannya. Iman yang menyempurnakan manusia, membahagiakan manusia, menyelamatkan manusia dunia dan akhirat. Bahkan kata Allah melalui Rasulnya, kalau ada orang mau dipanggil oleh Allah, diambil nyawanya, mau sakaratul maut dia, terus dia bisa mengucapkan kalimat tauhid, kalimat keimanan. Apa kalimat keimanan itu? Di dalam hadis disebutkan, man kana akhirul kalamu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa manusia yang ketika sakaratul mautnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti masuk ke dalam surga. Gitu kata Allah. Jadi barang siapa yang ketika detik-detik akhir hidupnya, masa-masa waktunya akan berakhir, nyawa akan dicabut oleh malaikat, bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kata Allah dan Rasulnya, pasti dakhalal jannah, pasti masuk ke dalam surga. Nah sekarang permasalahannya ketika kita nanti dipanggil oleh Allah, nyawa akan dicabut oleh malaikat, gampang nggak ngucapin kalimat itu kira-kira? Gampang nggak kira-kira, Bu? Kan makanya di dalam sunnahnya itu kan ketika keluarga kita ada yang sakaratul maut atau sudah mau dipanggil oleh Allah, sudah sesak dadanya, sudah akan hilang nyawanya, diajarkan apa? Keluarganya itu mentalkin, ya Bu ya. Jadi kalau ibunya berbaring sudah sakaratul maut, anak-anaknya disunnahkan itu membimbing orang tuanya, ibunya atau ayahnya untuk apa? Talqin, membantu, membimbing mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena hadis tadi itu, karena barang siapa yang bisa mengucapkan kalimat itu di akhir umurnya, maka pasti kata Rasulullah, dia akan jannah benar. Surga tempatnya. Yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Cuman faktanya, banyak nggak orang ketika mati akan dimatikan oleh Allah, sakaratul maut bisa mengucapkan kalimat itu? Banyak nggak? Banyak yang bisa mengucapkan itu? Ibnu Qayyim radhiyallahu an pernah berkata begini, ada orang yang sepanjang umurnya, sepanjang usianya, sepanjang waktunya menumpuk-numpuk harta dengan perniagaannya, dengan dagangnya, dengan bisnisnya. Ketika sakaratul maut diajarkan talqin oleh anak-anaknya, oleh kerabat-kerabatnya, ucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bibirnya tidak bergerak. Bibirnya tidak mengucapkan satu kata patah pun. Masih berdiam diri. Diajarkan lagi kata Ibnu Qayyim, ucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Juga nggak bergerak bibirnya. Pas diajarkan ketiga kali ucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, bibirnya mulai bergerak, mulai mengeluarkan suara-suara. Memang tidak keras, hanya anak-anak yang bisa dengar. Tapi ternyata yang keluar dari mulut ayahnya tadi itu bukan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Apa yang keluar dari lisannya? Kain ini harganya 500 dirham, kain yang itu harganya 1000 dirham, yang ini harganya sekian dirham. Dia pikir masalah bisnis, masalah perniagaannya. Jadi tidak mudah orang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi orang meninggal di akhir hayatnya itu cerminan kehidupan dia sepanjang usianya. Kalau sepanjang usianya banyak kemaksiatan, maka ketika dipanggil oleh Allah, diwafatkan oleh Allah,
Ditunjukkan kemaksiatan dikerjakan selama di dunia. Seringkali saya sampaikan ke ikhwan-ikhwan yang sering ngaji ke saya. Sekian banyak saya mendampingi orang sakaratul maut, Bu. Belum pernah satupun ada yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Belum pernah. Karena saya sangat sadar dengan ilmu yang kita punya, memang tidak mudah mengucapkan kalimat itu. Karena ketika sakaratul maut itu kata Rasulullah, sakitnya orang sakarat itu seperti orang hidup yang disabet dengan 700 sabetan pedang. Orang hidup badannya disabet dengan 700 sabetan pedang. Sakit nggak kira-kira? Itu menahan sakitnya badan ketika sakaratul maut sedemikian rupa. Terus suruh mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bisa nggak kira-kira? Berat. Sangat berat. Sangat berat. Maka wajar tidak banyak orang yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika sakaratul maut. Bahkan pernah ketika saya dampingin, bukan jamaah sih, jadi tetangga jauh gitu, meninggal, saya sempat hadir di situ, ngajarin talqin juga. Kita ajarkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu kira-kira 5-7 tahun yang lalu lah kira-kira, atau lebih gitu. Apa yang keluar dari lisannya, Bu, ketika diajarkan talqin itu? Ketika badan sudah kaku, mata sudah melotot, mulut sudah susah untuk bergerak, diajarkan talqin itu keluar dari mulutnya apa? Masya Allah, yang keluar itu ternyata nggak kenceng, cuma kalau kita perhatikan kita bisa dengar nadanya. Yang keluar itu apa? Asik-asik, jos gitu. Itu kira-kira 5-6 tahun yang lalu ketika joget apa itu lagi hit tuh di OVJ itu yang asik-asik, jos, yang keluar dari lisannya itu, Bu. Itu sakaratul maut mengucapkan kalimat itu, bukan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika sakaratul maut bukan perkara mudah. Apalagi kita, Imam Ahmad bin Hanbal ketika sakaratul maut diajarkan oleh anak-anaknya mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasul. Ini seorang imam besar. Ketika akhir hayatnya sakaratul maut ditalkin oleh anak-anaknya mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Apa yang keluar dari lisannya Imam Ahmad bin Hanbal? Ternyata dia berkata, tidak. Jadi suruh mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah, malah dia berteriak 3 kali, tidak. Terus dia pingsan. Kemudian ketika siuman ditanya oleh anak-anaknya, wahai ayah, kenapa? Tadi ketika diajarkan talqin la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, ayah berkata dengan keras, tidak. Apa kata Imam Ahmad? Karena ternyata godaan iblis dan setan itu yang paling besar dan dahsyat itu ketika orang sakaratul maut. Jadi jangan dibayangkan kita digoda oleh setan ketika kita masih hidup seperti ini, masih sehat, masih duduk, masih punya kesadaran tinggi. Justru pada saat detik-detik matinya kita, itulah godaan iblis dan setan dahsyat menggoda kita. Masuk akal nggak? Karena buat setan begini, Bu, menggoda manusia. Taruhlah umur kita berapa? Dikasih oleh Allah 70 tahun lah misalkan, atau 65 lah, 65 tahun dikasih umur oleh Allah. Terus setan menggoda tuh dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ke-60, tahun ke-65. 65 tahun dia goda manusia supaya tergelincir. Nggak bisa-bisa. Terus ini pengen mati, sakaratul maut. Orang sakaratul maut berapa lama kira-kira? Rata-rata sakaratul maut berapa lama? Ya rata-rata hitungannya menit atau hitungannya jam. Ya. Cuma 5 menit, 10 menit, 20 menit, atau 1 jam paling lama gitu kan. Ketika itu setan menggoda manusia. Kalau dia berhasil menjerumuskan manusia, lebih untung mana kira-kira? Menggoda 65 tahun atau menggoda 1 jam kira-kira? 65 tahun digoda nggak bisa-bisa. 1 jam digoda bisa. Buat setan enakan mana kira-kira? 1 jam. 1 jam. Kayak kita lah kerja 60 tahun digaji 1 juta. Sama kerja 1 jam digaji 1 juta, pilih mana kira-kira? Tekor ongkosnya setan itu. Jadi setan pun punya perhitungan. Dia tahu dia goda manusia sedemikian rupa itu yang paling penting ketika akhir hidupnya. Kalau dia bisa tergelincir jadi temannya dia, jadi temannya setan, jadi temannya iblis gitu. Maka setan pun tahu
yang digoda oleh dia ketika orang sakaratul maut. Jadi orang kalau imannya sempurna, imannya kuat, kemudian punya kalimat la ilaha illallah, paham kalimat la ilaha illallah, insya Allah dia termasuk orang-orang yang diberikan nama masuk surga. Dakhalal jannah man kana akhirul kalamu la ilaha illallah dakhalal jannah. Cuman permasalahannya dalam hidup ini, iman tuh stabil atau naik turun, Bu? Turun. Kadang naik, kadang turun. Nih. Nah yang turun itu tuh Pak Ustadz tuh, saya kadang juga bingung sama diri Iya, saya sendiri iya. tuh. Ini kita kalau lagi ngaji kayak gini, Bu ya, duduk begini, ini kayak orang alim semua nih. Iya. termasuk saya kalau duduk ini kayak orang alim betulan. Kita keluar sedikit dari pintu ini udah beda tuh. Lewat pasar, lewat mall udah beda lagi kita. Itulah manusia. Itu gimana tuh Pak Ustadz? Nah, ini kita lagi ngaji nih. Jadi ternyata iman kita tuh ketika kita sudah beriman enggak stabil. Enggak terus segitu. Kadang dia naik, kadang dia tuh turun. Al iman yazidu wa yankus. Yazidu bi ta'ah wa yankus bi maksiyah. Apa artinya? Iman tuh kadang dia naik, kadang dia turun. Dia naik sejalan dengan ketaatan kita kepada Allah, dia turun juga sesuai dengan kemaksiatan kita kepada Allah. Nah, jadi kalau kita sedang banyak maksiat, buat sia-sia, buat kejelekan, kejahatan, maka pada saat itu iman kita sedang ada di bawah. Tapi kalau kita lagi senang ngaji, senang zikir, sedang sedekah, dikit-dikit lihat air keran pengennya wudu aja gitu ya. Itu lagi tinggi imannya gitu. Nah, ternyata iman tuh yazidu wa yankus. Nah, kita berharap jangan sampai ketika Allah panggil kita, matikan kita dalam keadaan iman kita rendah. Karena iman kita di bawah. Karena apa kata Rasulullah? Orang kalau sedang berbuat maksiat, kata Rasulullah begini, orang yang sedang berbuat zina, maka pada saat dia berbuat zina itu, dia tidak beriman. Ada orang beriman minuman keras, khamr, maka pada saat dia minuman keras itu, dia tidak beriman. Jadi pada saat dia berbuat maksiat itu dia tidak ada imannya. Maka celaka ketika dia berbuat maksiat, kemudian umurnya tidak ada, diwafatkan oleh Allah, kita khawatir dalam keadaan tidak beriman. Karena orang kalau beriman akan terjaga dari perbuatan maksiat. Ya enggak? Jadi orang ketika berbuat maksiat itu pasti pada saat berbuat itu tidak ada iman, atau berkurang imannya, atau rendah imannya. Maka ini yang kita perhatikan. Jadi iman tuh kadang dia naik, kadang dia tuh turun. Dia naik sesuai dengan ketaatan kita. Kalau kita lagi sering rajin datang pengajian, majelis taklim, majelis ilmu, ke masjid, ke musola, insya Allah iman kita sedang ada di atas. Tapi ketika kita kadang-kadang malas ngaji, malas sedekah, malas untuk silaturahim, itu iman kita sedang ada di bawah. Maka kata Rasulullah, bagaimana caranya agar menjaga iman kita tetap stabil, tetap konsisten, tetap tinggi, tetap baik? Kata Rasulullah, zadidu imanakum kulla ilaha illallah. Maka pertahankan iman kalian, sempurnakan iman kalian, jaga iman kalian dengan sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maka dengan cara seperti itu, iman kita akan disempurnakan oleh Allah, dikuatkan oleh Allah, diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling penting dalam kehidupan ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pahami kalimat la ilaha ilallah Muhammadar Rasulullah. Karena kalimat ini yang nanti menyelamatkan kita baik dunia maupun akhirat. Karena ternyata Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan langit dan bumi itu karena satu alasan, karena alasan kalimat la ilaha illallah. Allah menciptakan surga dan neraka pun karena satu alasan kalimat la ilaha illallah. Allah menciptakan pahala dan dosa pun karena alasan kalimat la ilaha illallah. Allah menciptakan kita dan mematikan kita pun atas dasar kalimat la ilaha illallah. Jadi sangat ironis kalau ada orang dihidupkan oleh Allah tidak paham kalimat la ilaha illallah. Maka dalam Al-Quran itu perintahnya fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ilmui, maka pahami, maka mengertilah kalian, maka pelajarilah kalian tentang kalimat la ilaha illallah. Insya Allah dengan cara seperti itu Allah akan muliakan kita baik dunia maupun akhirat. Nah, agar iman-iman kita dimudahkan oleh Allah senantiasa stabil, tinggi, kuat, sempurna, kita diajarkan oleh Rasulullah untuk senantiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi ucapan kalimat asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah
saya bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan dan hamba Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Coba sama-sama kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sekali lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sekali lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya Allah, kami bersaksi tidak ada ilah kecuali Engkau ya Allah, dan kami bersaksi dengan kesadaran yang penuh bahwa sungguhnya Muhammad itu adalah utusan dan hamba-Mu ya Allah. Maka mudah-mudahan dengan pengajian yang singkat ini bisa merefresh kita kembali lah. Kadang kita nih begini, kalau lagi ngaji begini kelihatannya iya pas keluar lupa. Jadi mudah-mudahan sebagai pengingat kita juga lah, pengingat kita bersama-sama, terutama anak pribadi yang kita berinteraksi ke sana kemari. Kadang-kadang kita sering lupa dengan ilmu kita, bahwa tidak ada yang paling penting dalam hidup ini yang paling penting kecuali masalah iman. Dan iman itu yang sempurna adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, mudah-mudahan dengan ucapan kalimat la ilaha illallah, Allah senantiasa berikan keistiqomahan buat kita semua untuk senantiasa berupaya memperbaiki diri, untuk senantiasa berupaya belajar masalah agama, untuk senantiasa berupaya terus menjalin tali silaturahim, terus berupaya senantiasa mengamalkan ajaran Islam, terus berupaya senantiasa meningkatkan akhlak kita, senantiasa berupaya menjadi orang-orang yang terbaik di hadapan Allah, senantiasa berupaya untuk senantiasa mendakwahkan kebenaran ini kepada orang lain. Karena orang kalau sudah benar dia dalam keimanan, sudah beriman dia, maka konsekuensi berikutnya harus ajak orang lain untuk juga dia paham. Karena orang beriman itu, kata Allah, adalah orang-orang yang terbaik. Dan orang-orang terbaik syaratnya itu mengajarkan kebaikan juga kepada orang lain. Khairun nas ta'alamal Qur'an wa alamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran, kemudian mengajarkan Al-Quran juga kepada orang lain. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang terbaik, orang yang mulia, maka dapat sedikit ilmu yang kita dapatkan, teruskan kepada orang lain. Dapat ilmu sedikit dari pengajian, sampaikan kepada orang lain. Mudah-mudahan itu bagian kita berdakwah juga buat orang lain. Dan sejatinya orang beriman, konsekuensi berikutnya adalah dia harus menyampaikan kebenaran ini kepada orang lain. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kata Allah, kalian adalah umat yang terbaik di antara manusia, yang menyuruh kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Nah, jadi mudah-mudahan bertemunya kita hari ini dalam rangka menjadikan kita semua menjadi kuntum khairu ummah, umat-umat yang terbaik, orang-orang yang terbaik, yang ketika mendengar satu kebaikan, dia terima, dia jalankan. Dia dengar satu kebaikan, dia dengarkan, dia sampaikan kepada orang lain. Dan kita semua berupaya menjadi orang-orang yang lebih baik. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pertemuan yang singkat ini bisa merefresh kita kembalilah. Ternyata hidup ini bukan untuk mengejar dunia, bukan untuk mengejar harta, bukan untuk mengejar jabatan. Dunia ini untuk mengejar amal ibadah. Dunia ini untuk mengejar keridhaan Allah. Maka itu yang kita kejar. Pagi, siang, malam, sepanjang usia kita, rubah mindset kita. Yang kita tuju, Allah ridho kepada kita. Kalau Allah ridho kepada kita, Allah akan mudahkan kehidupan kita, baik dunia maupun akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang hak datang dari Allah, kelemahan, kekurangan, khilaf, salah pasti datang dari saya pribadi. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Yang hak datang dari Allah, kelemahan, kekurangan dari saya pribadi. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.